bahagia tanpa harus sama dengan orang lain. Kepada Ustazah Ina Karlina kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, harinya tetap hari Kamis ya. Tanggalnya tanggal 1, bulannya bulan Januari gitu ya. Tahunnya tahun 2026 ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Insya Allah bahagia. Ya, insya Allah bahagia. Ya, alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang karena beliaulah sampai dengan hari ini kita bisa menikmati nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, adik-adik semua, kalau lihat wajah-wajahnya sih cerah-cerah semua ya. Ya, alhamdulillah. Jadi yang mendung itu langitnya. Langitnya mendung dari tadi jam 1 itu. Saya sudah kirim pesan ke Ustadz Nur ya, nanti kalau misalkan hujan deras gitu ya, tapi saya berharap, saya berdoa mudah-mudahan tidak hujan ya. Alhamdulillah tidak hujan. Jadi mendung itu memang tidak selalu tandanya hujan gitu ya. Ya alhamdulillah ya. Baik, seperti apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, hari ini kita akan membahas tentang bahagia ya. Kalau lihat gambarnya itu kayak ada kembang apinya ya. Tadi malam ada kembang api di sini? Ada ya? Kayak ada ya. Walaupun kita Muslim tidak merayakan tahun baru Masehi ya. Ya, jadi tahun baru kita itu adalah tahun Muharram ya. 1 Muharram ya. Tetapi karena memang di dalam kehidupan kita di dunia ini penanggalannya pakai Masehi ya, boleh kita ikut itu, tetapi kita tidak merayakan perubahan tahun Masehi ini adalah sebagai hari raya ya. Baik, nah bahagia tanpa harus sama dengan orang lain ya. Ini nih kalau kita di media sosial itu ya, mungkin adik-adik atau mungkin ibu-ibu gitu ya, pernah nggak bikin status gitu ya, foto lagi apa, bikin status terus foto gitu kan, terus nanti captionnya ditulis ben podo kancane. Pernah nggak? Oh belum, nggak pernah ya, tapi pernah baca ya. Ya pernah baca gitu ya, ada yang bikin status gitu kemudian dibaca ben podo koyo kancane gitu ya. Iya, jadi ya itu dia mendapatkan kebahagiaan. Oh lihat temannya bahagia gitu ya, lihat temannya bahagia ngopi-ngopi di pinggir sawah gitu kan. Ternyata kok dapat juga kesempatan untuk kopi di pinggir sawah, difoto, jadi status, kemudian ditulisi ben podo kancane gitu ya, biar sama dengan temannya gitu ya. Baik. Nah, bahagia tanpa harus sama dengan orang lain. Ya, di sini ada tulisan kecil, mengakhiri lelah karena membandingkan. Ya, bahagia itu gimana sih rasanya? Apa? Oh relatif. Yang ibu-ibu yang adik-adik rasakan sampai dengan saat ini gitu ya, di usia sekarang gitu, bahagia itu yang seperti apa? Diukur dari hati kita sendiri. Kalau dari ibu sendiri gimana Bu bahagianya Bu? Ibu bahagia itu apa Bu? Oke. Ya, bahagia itu apa Bu? Bahagia itu apa? Mensyukuri. Apalagi bahagia? Adik-adik mungkin ya, adik-adik apa? Bahagia. Waduh ngerasa aku bahagia gitu. Tapi suatu saat kemudian aku kok sedih. Aku kok kecewa gitu ya. Nah, bahagia itu apa? Kok bisa bilang aku bahagia gitu. Oh, cocok hatinya. Ya, pas cocok hatinya gitu ya. Kalau makan tuh cocok lawe gitu ya. Bahagia gitu ya. Ya, oke. Ya, oke. Sekarang kita lihat nih, lanjut yuk, materi lanjut ya. Jadi bahagia itu bukan tentang punya yang sama dengan orang lain.
Bahagia itu bukan tentang punya yang sama dengan orang lain, tetapi bahagia itu menerima yang Allah titipkan. Ya, kita dalam satu rumah pun sama-sama statusnya anak gitu ya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga gitu. Ya, bahagianya itu ukuran bahagia tidak bisa sama. Sama-sama dapat baju baru, sama-sama dapat makan yang porsinya sama gitu kan, enggak, bukan bahagia, bukan ukurannya sama gitu ya. Tapi kalau orang tua atau simbah gitu ya ngelihat anak cucunya rukun-rukun itu udah bahagia gitu ya. Jadi bahagia bukan tentang punya yang sama dengan yang lain, tetapi bahagia itu adalah menerima yang Allah titipkan. Ya, realitanya, lanjut materinya. Jadi realita hidup kita, tanpa sadar kita ini sering membandingkan. Iya apa enggak? Iya apa enggak kita sering membandingkan? Ya, kadang-kadang kita membandingkan, ngelirik-ngelirik dompetnya orang. Ya, kepingin gitu ya, ngelirik-ngelirik rezekinya orang. Waduh, tahun baru motore anyar. Aduh, tahun baru jilbabnya baru. Ya, ngelirik-lirik tuh ya. Jadi membandingkan rezeki orang lain, membandingkan kehidupan rumah tangga orang lain, ya. Membandingkan anak orang lain. Ini orang tua ini ya. Orang tua membandingkan anaknya dengan anak orang lain, ya. Atau mungkin kalau adik-adik ini membandingkan dengan keluarganya orang lain. Wah, melihat keluarganya dia enak ya, apalah, nggak tahu dibandingkannya apa gitu. Pokoknya membandingkan. Ya. Membandingkan jodoh orang lain. Duh. Ibu-ibu ini masih terus ingat masa lalu gitu ya. Nah, itu kayak biasa ajane jodohku gitu. Kayak biasa ajane calonku gitu kan. Nah, tapi nggak jodoh gitu ya. Ya, jadi ya tanpa sadar kita tuh sering membandingkan ya, termasuk membandingkan pencapaian orang lain ya. Keberhasilan orang lain. Dulu kayaknya kita mulainya sama-sama bareng kok dia sekarang lebih sukses ya. Ya, itu ya. Jadi tanpa sadar kita sering membandingkan. Nah, diam-diam hati kita tuh jadi lelah karena sering bandingkan. Ya, akhirnya jadi sakit hati. Ya. Stres sendiri, betul gitu ya. Ya, wah jadi asam lambungnya meningkat, tekanan darahnya meningkat, gula darahnya meningkat gitu ya. Dapat bahagia enggak? Enggak. Ya, orang lain yang bahagia, kita yang menderita gitu ya. Ya, itulah ya. Ya, jadi ya lanjut materinya. Membandingkan diri itu naluri manusia, itu naluri memang gitu ya. Kita itu tanpa sadar kita memang membandingkan. Tetapi insya Allah nanti ketika adik-adik, ibu-ibu tahu tentang materi ini, setelah ini tidak lagi mudah untuk membandingkan. Ya, karena sadar gitu ya. Jadi membandingkan itu naluri manusia. Karena apa? Karena ingin merasa aman. Ya, itu naluri manusia. Kita manusia itu ingin rasa aman, ingin merasa cukup, ingin merasa tidak tertinggal, pengennya tuh ya sama dengan yang lain gitu. Ya, akhirnya keinginan ini memunculkan naluri untuk membandingkan dengan orang lain. Ya, tetapi jika tidak disadari, membandingkan ini itu berubah menjadi sumber gelisah. Ya. Makanya harapannya ibu-ibu, adik-adik sore ini ngaji ya, belajar tentang bahagia tanpa membandingkan dengan orang lain ya, kemudian menjadi sadar bahwa mungkin kita boleh melihat orang lain tetapi bukan berarti membandingkan ya. Jadi nanti makna membandingkannya itu berbeda, bukan membandingkan itu sifatnya yang iri gitu ya, tetapi menjadi motivasi. Loh, dulu kayaknya awalnya tuh sama deh bareng-bareng, kok dia jadi lebih sukses daripada saya ya. Nah,
ini apa ya kiat-kiatnya. Nah itu kan jadi motivasi. Jadi kita ingin belajar gitu ya, bukan iri gitu. Ya itu berbeda nanti. Ya nanti kita akan bisa mengikuti belajar dari orang yang sudah sukses gitu. Ya, oke. Yuk lanjut. Tanda kita sedang terjebak perbandingan. Ya, jadi tanda-tanda. Jadi kalau adik-adik, ibu-ibu ada tanda-tanda ini adalah tanda-tanda bahwa kita sedang terjebak dalam membandingkan. Ya. Apa tandanya? Yang pertama adalah sulit bersyukur. Sulit bersyukur. Ya. Adanya ngeluh. Ya. Sudah dikasih Allah, dikasih apa-apa, tapi adanya ngeluh. Ya. Merasa hidupnya kurang terus gitu ya. Ya. Jadi bangun tidur bisa sarapan, tapi sarapannya cuman telo godok gitu ya. Ya. Ngeluh gitu ya. Karena apa? Karena membandingkan temennya. Wah, lihat story temennya, lihat di Facebook gitu ya, temennya sarapannya spaghetti. Wah, aku kok meng telo godok gitu. Ya. Adanya kurang terus gitu ya. Ya, karena membandingkan. Mudah iri, jadi minder gitu ya. Kemudian melihat orang lain bahagia itu jadi sakit. Wah, kok dia spaghetti ya, kok aku meng telo godok gitu ya. Ya. Ya, jadi stres sendiri gitu ya. Merasa gagal padahal sedang berproses. Ya, kita nggak tahu, kita tuh sering melihat orang lain, keberhasilan orang lain, tapi kita tidak melihat bagaimana proses orang lain itu bisa sukses. Ya, melihat orang panen. Wah, panennya oke, panennya banyak, panen padi bagus banyak gitu. Tapi dia nggak tahu bagaimana prosesnya mulai dari menanam benih gitu ya, merawat padi sampai panen tuh nggak tahu prosesnya. Ya, ini yang seringkali akhirnya kita terjebak dalam perbandingan. Jadi tanda hati yang sedang lelah, ya ini tadi sulit bersyukur, mudah iri, ya, minder, merasa hidupnya kurang, bahagia orang lain terasa menyakitkan, merasa gagal padahal sedang berproses. Ya. Nah, bagaimana ini nanti ada caranya, ya. Bagaimana kalau kita sedang dalam kondisi seperti ini nanti ada caranya, ya. Oke. Nah, kenapa membandingkan itu melelahkan? Ya, lanjut materinya. Jadi, kenapa kita membandingkan dengan orang lain itu melelahkan? Itu karena kita membandingkan panggung orang lain dengan proses kita sendiri. Kan kita ini ya proses hidup kita yang kita jalani, setiap orang itu kan beda-beda. Ya. Nih adik-adik nih, mungkin satu angkatan kan startnya sama ya, santri baru gitu, ya, startnya sama gitu. Tetapi prosesnya beda-beda. Nah, prosesnya beda-beda ini kalau kita bisa menyadari kondisi keadaan masing-masing, itu kita nggak akan lelah, hati kita tuh nggak akan lelah. Tetapi ketika kita tidak menyadari proses kita masing-masing, yang kita hanya membandingkan orang lain, pencapaian orang lain, itu kita yang jadi lelah, jadi capek. Ya, jadi kenapa membandingkan itu melelahkan? Karena kita seringkali membandingkan panggungnya orang lain, keberhasilannya orang lain dengan proses kita sendiri. Ya. Orang lain bisa sukses karena dia melakukan proses yang mungkin kita tidak lakukan prosesnya. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Ya. Kemudian kita melihat hasil bukan jalan. Ya, seringkali kita hanya melihat hasilnya. Wah, kok dia kok sama-sama kayaknya jualan, tapi kok jualannya sama, tapi kok dia laku ya? Kok dia banyak lakunya, kok aku enggak gitu. Ya. Hafalan misalnya adik-adik, hafalan Quran. Aku menghafalkannya, hafalannya sama kayaknya, tapi kok dia cepat hafal, aku kok enggak. Nah, berarti ada sesuatu, ada proses jalan yang berbeda. Nah, ini yang harus disadari ya. Nah, seringkali juga kita lupa bahwa takdir setiap orang itu adalah memang berbeda. Ya, takdirnya berbeda. Ya, jadi memang Allah itu menciptakan kita itu berbeda, unik. Ya, tidak ada orang yang sama. Saya bisa bilang begini, kenapa? Suami saya itu kembar.
Suami saya itu kembar, ya, tapi kembarnya tidak identik. Jadi kalau secara fisik itu beda, ya. Lahirnya cuma beda 5 menit, ya. Tapi karakternya pun berbeda, nasibnya pun berbeda, gitu ya. Jalan hidupnya juga berbeda, gitu ya. Ya, itu yang kembar ya. Apalagi kalau cuma kakak adik gitu ya. Apalagi kalau cuma teman gitu ya, beda gitu. Ya, oke. Nah, di dalam Quran surat Al-Zukhruf 32 ya, lanjut. Kurang lebih artinya adalah bahwa kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi Allah itu memang menciptakan kita itu berbeda-beda. Allah itu meninggikan sebagian dari kita manusia itu beberapa derajat. Memang ada Allah meninggikan sebagian dari kita beberapa derajat. Maksudnya adalah ya supaya ada perbedaan itu tuh kita saling melengkapi. Ya, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin, ya. Ada yang punya ilmu, ada yang kurang ilmu. Nah, itu Allah memang menciptakannya begitu. Ya, itu supaya saling bermanfaat. Ya, itu ada di Quran surat Az-Zukhruf 32. Ya, nanti silahkan ibu-ibu, adik-adik dibuka Quran surat Az-Zukhruf 32, dibaca lengkap nanti artinya ya. Ya, baca lengkap artinya. Ya. Jadi, ya, lanjut materinya. Bahagia itu enggak seragam. Bahagia itu beda-beda, tiap orang itu beda-beda. Allah menciptakan hidup itu dengan banyak pola. Ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, ini nanti adik-adik ini kalau udah usia-usia mendekati usia cukup untuk menikah gitu ya. Nah, ini baru-baru mungkin kerasa kok ada yang cepat jodohnya, ada yang agak lama gitu ya. Ya karena memang Allah bikinnya begitu. Allah menentukan begitu itu ada hikmahnya. Allah nggak sembarangan gitu ya. Ya, saya dulu menikah usia 23 tahun saya sudah menikah. Ya, tapi saya ada teman yang baru usia 38 baru menikah. Ya ada gitu ya. Ya itu Allah gitu ya. Jadi karena memang ada yang cepat, ada yang lambat. Ada pasangan yang cepat punya anak. Ada yang lama nggak punya anak. Ya. Jadi cepat lambat itu adalah kuasa Allah. Ya, ada yang lapang, ada yang sempit. Ya. Kehidupan kita ini kan ada yang lapang, ada yang sempit ya. Ada yang rezekinya ya Allah dimudahkan banget, kerjanya kayaknya kok ringan, tapi kok rezekinya luber-luber gitu ya. Ya. Ada yang kerjanya udah berat gitu ya, berkeringat, ya. Tapi kok dapatnya dikit-dikit gitu, ya, ya. Karena memang ada yang lapang, ada yang sempit, ya. Ada yang terlihat mudah, ada yang penuh ujian. Ya, ya kita nggak tahu. Perjuangan orang tuh kita nggak tahu. Kalau kita hanya melihat ya, hanya nyawang ya, nyawang ketoknya kok sawangannya penak. Kayaknya kok ngelihatnya enak gitu ya. Nggak tahu di balik itu perjuangannya gitu. Ya. Jadi kita ini hidup Allah berikan waktu 24 jam. Sama kan 24 jam ya? Ada nggak yang kehidupannya itu diberikan waktu sama Allah lebih dari 24 jam? Nggak ada, sama. Ya, sama 24 jam. 1 tahun 365 hari, sama gitu. Ya, cuman kenapa kok beda-beda? Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, ada yang lapang, ada yang sempit. Ya, ada yang kayaknya mudah, ada yang penuh ujian. Ya, itu adalah kekuasaan Allah. Memang Allah menciptakannya begitu. Ya, Allah menciptakan begitu, ada hikmahnya. Ya, ya, dan semua itu bernilai di sisi Allah. Ya, yang cepat, yang lambat, semuanya ada hikmahnya, ada nilainya di sisi Allah. Ya, yang dikasih lapang rezeki, dikasih mungkin rezekinya agak sempit, ya semuanya ada nilainya. Gitu. Ya, tergantung bagaimana kita menerimanya. Ya, itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin, monggo. Ada? Bisa dipahami materinya? Bisa ya? Oke. Ya, lanjut. Ridho. Ya, jadi kaitannya bahagia. Ternyata bahagia itu bukan materi. Bahagia itu dari luar apa dari dalam, Bu? Kalau di dalam diri kita, bahagia itu dari dalam apa dari luar? Ya,
Bahagia itu di hati ya, bukan di luar ya. Ya, banyak orang yang materinya ya di luar itu materinya itu berkelimpahan, tapi mereka nggak bahagia. Ada nggak? Banyak, banyak ya. Tapi banyak juga orang yang materinya tuh biasa, nggak berkelimpahan, nggak banyak ya, sederhana gitu ya. Tapi kok bahagia gitu? Ya karena memang bahagia itu apa? Dari hati, di dalam itu ya. Nah bahagia ini kaitannya dengan ridho, Bu. Ya, jadi ridho itu bukan berarti menyerah, tapi ridho itu adalah menerima ketentuan Allah. Jadi apa ridho itu? Ridho adalah menerima ketentuan Allah, ya, tanpa berhenti berusaha. Ya, kalau orang Jawa nerimo eng pandum, ya itu kan filosofi Jawa itu luar biasa gitu ya. Nerimo eng pandum, yo entuk setitik, sing penting berkah gitu kan ya. Ya, karena memang yang kita cari adalah keberkahannya, bukan jumlahnya yang banyak, tapi keberkahannya sedikit tapi berkah. Nah, keberkah di dalam keberkahan itu ada pahala dari Allah. Ya, oke. Nah, ridho itu adalah menerima ketentuan Allah tanpa berhenti berusaha, tanpa membenci takdir. Ya. Jadi kita hidup ini kan tidak selalu dikasih kemudahan ya. Ya kan ada ayatnya ya. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Kita hidup itu tidak selalu diberi mudah. Ya. Kadang-kadang Allah juga beri kesulitan dalam kehidupan kita. Ya, tetapi ternyata ketika Allah memberikan kesulitan kepada kita, itu gak sendirian. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, ini ya. Jadi ketika kita ridho menerima kesulitan, Allah akan menghadiahkan kemudahan. Ya, jadi situasi atau kondisi atau pada saat kita bisa merasakan ridho inilah menenangkan hati. Ketenangan hati inilah sebenarnya adalah kebahagiaan. Ya. Kalau hatinya tenang, tidurnya nyenyak nggak Bu? Dek. Kalau hatinya tenang bisa tidur nggak? Iya, bisa tidur ya. Walaupun tadi mungkin makannya hanya pakai tempe, geprek gitu ya. Tapi bisa tidur karena tenang hatinya, ya. Tapi kalau hatinya gelisah, walaupun tadi mungkin habis makan spaghetti gitu ya, habis bahagia tahun baruan kembang api gitu ya. Tapi kalau hatinya gelisah, bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur, makan juga nggak ngerasa enak gitu ya. Jadi ketika kita bisa merasakan ridho, ya hati kita menjadi tenang, itulah yang sebenarnya adalah bahagia. Bisa dipahami ya? Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian qanaah. Jadi di dalam kebahagiaan itu ada namanya ridho, ada namanya qanaah. Qanaah itu adalah perasaan cukup dengan yang ada. Qanaah apa Bu? Dek? Qanaah adalah perasaan cukup dengan yang ada. Ya, kalau filosofi orang Jawa tadi bilangnya apa? Nerimo eng pandum. Wes, ya wes Allah tuh ngasihnya segini ya, udah diterima ini gitu ya. Ini qanaah gitu, ya. Nah, qanaah bukan pasrah tanpa usaha. Ya, jadi qanaah merasa cukup dengan yang ada sambil terus tetap ikhtiar. Ya, ikhtiarnya ikhtiar yang halal, ya. Walaupun sekarang banyak godaannya ya. Sekarang itu kan banyak godaan. Ya, bisa dapat banyak gitu ya, tetapi tidak jujur. Ya, bisa dapat banyak tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Sekarang kan godaannya banyak ya. Ya. Sekarang tinggal kita milih. Mau milih jalan yang baik apa mau milih jalan yang tidak baik gitu. Ya, semuanya ada konsekuensinya. Kira-kira kalau disuruh milih mau milih yang mana? Jalan baik apa jalan tidak baik? Jalan baik ya. Ya. Jadi ikhtiar yang halal. Ya, cari rezeki ya ikhtiar yang halal. Ya.
tanpa iri pada bagian orang lain. Ya, kalau kita yang jualan tuh di pasar atau mungkin di pinggir-pinggir jalan ini kan banyak tuh yang jualan ya. Sama-sama buka apa tuh sekarang yang lagi viral. Sama-sama buka es teh, es jumbo gitu ya. Sama-sama buka gitu ya. Ya. Tapi mungkin ya belum rezekinya. Yang sana kok cepat laku, cepat habis, yang ini kok baru laku 2 gelas. Ya belum rezekinya. Ya. Kalau sudah rezekinya tuh enggak apa ya. Kalau enggak saya suka ingat ibu mertua saya tuh kalau bilang orang kurang mergo gitu ya. Enggak ada ya pokoknya Allah itu kalau sudah mau berkehendak laris ya laris gitu ya. Mungkin toko warungnya belum buka aja udah laris pesanan gitu. Ya, itu rezeki gitu ya. Jadi tanpa iri bagian orang yang lain itu qanaah ya. Nah, Rasulullah bersabda bahwa bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati. Ya, kaya hati itu apa? Ya tadi ridho, qanaah itu kaya hati ya. Ya, jadi menerima yang pandum itu kaya hati ya. Ya, kalau akhirnya bisa nerima yang pandem dan hatinya tenang, ya. Nah, ketenangan hati itulah adalah kekayaan, gitu loh. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah ketenangan hati, ya, bukan kekayaan materi, gitu ya. Ya, banyak orang yang mau makan, meja makannya besar gitu, seisi meja makan lauknya banyak mau milih, tapi nggak bisa makan semuanya. Karena apa? Hasil labnya dari dokter, gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, jadi nggak boleh makan semua gitu ya. Ya kan itu jadi nggak tenang, nggak bahagia gitu. Ya, oke. Nah, ini tadi lanjut pertanyaan tadi apa? Kalau kita hati kita mulai membandingkan tadi tanda-tanda membandingkan tadi kan tidak bersyukur ya, mudah iri gitu ya. Merasa melihat kebahagiaan orang lain itu kita menjadi sakit gitu ya. Nah, jika hati mulai membandingkan ya, kita perlu untuk berhenti lalu tanya ke dalam hati kita sendiri. Ya, apa nikmat hari ini? Ya. Nah, ini makanya kenapa kita setiap hari ya, mau tidur itu kita perlu untuk muhasabah. Ya, mau tidur itu perlu muhasabah. Muhasabah kita cek lagi apa kenikmatan yang kita dapat hari ini, apa yang kita bisa syukuri hari ini. Ya, itu adalah sebagai kita menjaga hati kita supaya hati kita itu tetap dalam kondisi yang sehat jiwa, ya, hati kita yang tetap bisa tenang, qanaah, ridho, itu tadi ya. Jadi kita apa nikmat hari ini? Ya, apa yang Allah sedang ajarkan padaku. Jadi kalau mungkin tadi mulai membandingkan lah, kok dia sekarang jadi apalah dibandingkannya gitu ya. Wah, kok tetangga sebelah kok sekarang motornya baru, aku kok belum punya motor ya. Itu kita tanyakan kepada diri, apa yang Allah sedang ajarkan padaku. Ya, apa hikmahnya gitu. Ya. Jadi bukan iri, tetapi kita belajar dari prosesnya orang lain, gitu ya. Kemudian bisa juga ditanyakan, apakah aku sedang lupa bersyukur? Ya, mungkin sekarang lupa bersyukur, jadi lebih banyak ngeluh, gitu. Ya. Gresullah, ya. Ngeluhnya lebih banyak daripada bersyukurnya, gitu. Ya. Ya, jadi memang kita perlu menyadari kondisi seperti ini, ya. Jadi sering-seringlah kita belajar untuk bersyukur. Ketika kita bisa merasakan atau terbiasa bersyukur, hal yang kecil pun kita bisa syukuri. Ya. Jadi membiasakan misalkan apa-apa tuh dengan doa, dengan zikir, ya. Mengawali suatu aktivitas atau apa, bismillah. Kalau menerima apapun, ya, alhamdulillah. Pokoknya disyukuri aja dulu gitu ya. Nggak dilihat ini dapatnya sedikit atau banyak, ini dapatnya baik atau buruk atau apa, pokoknya ada apa-apa tuh alhamdulillah, disyukuri dulu gitu ya. Kan ada ayatnya ya, ketika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan gitu ya. Jadi syukuri aja dulu gitu ya, sadari, syukuri gitu ya. Nah,
Yuk lanjut. Nah ini bagaimana cara mengubah pola pikir ya. Jadi seringkali kita itu lebih banyak mengeluh daripada bersyukur ya. Itu karena pola pikir kita. Jadi kita bisa mengubah pola pikir kita. Ini contoh aja ya. Contoh ada yang silang, ada yang centang hijau. Yang silang itu yang tidak baik ya, dirubah menjadi yang pola pikir baik. Ya. Contoh misalkan, kenapa hidupku tidak seperti dia ya? Nah, ini dirubah, pola pikirnya dirubah menjadi apa kebaikan yang Allah siapkan lewat jalanku. Jadi ketika kita membandingkan orang lain pencapaiannya udah lebih baik dari kita, ya, kita belajar dari orang lain itu, kita tanya kepada diri kita sendiri, ya, apa kebaikan yang Allah siapkan lewat jalanku? Karena kan jalannya orang dengan jalannya kita beda ya. Iya. Walaupun mungkin adik-adik sama-sama sekarang sedang belajar di pondok yang sama gitu. Tetapi kan jalannya berbeda. Ya. Ibu-ibu nih udah sama-sama berkeluarga, udah sama-sama punya anak, anaknya udah besar gitu ya. Tapi kan jalannya beda gitu. Ya. Ya, jadi kita belajar Allah itu ingin kebaikan apa lewat jalanku. Itu ya. Kemudian contoh lagi kalimat, misalkan ketika kita membandingkan kemudian ada pernyataan aku ketinggalan sama dia. Dia sudah sukses, aku belum, aku tertinggal. Nah, pola pikir ini diperbaiki menjadi aku sedang ditempa. Aku sedang kalau bahasa Jawa apa ya? Aku sedang ditempa tuh sedang dididik lah. Sedang dididik sama Allah gitu. Ya, aku sedang dididik sama Allah supaya lebih sabar. Ya, gitu. Bisa dipahami? Ya, gitu ya. Tuh, jadi kita memperbaiki pola pikir. Ya, oke. Jadi, cara pandang ini akan menentukan rasa. Kalau kita melihat orang lain itu dengan rasa iri, ya adanya jadi capek, iri karena kita merasa ketinggalan. Tetapi ketika melihat orang lain itu menjadi ini jadi bahan belajarku. Ya, aku mau belajar supaya aku juga tidak ketinggalan dia. Nah, ini jadi bahan belajar, ini akhirnya rasa kita jadi akan lebih bersyukur. Bersyukurnya adalah karena tidak semua proses orang yang kita lihat sukses itu enak gitu ya. Ya. Jadi kalau mungkin ibu-ibu, adik-adik mungkin sering mendengarkan bagaimana kisah-kisah sukses, kisah-kisah orang sukses ya. Itu perjalanannya mungkin kita nggak sanggup gitu. Ya. Ada orang yang sukses, tapi ternyata di balik kesuksesannya dia harus mengurangi jatah waktu tidurnya. Yang lainnya tidurnya 3-4 jam, ini 24 jam hanya tidur 1 jam gitu kan. Ya. Atau mungkin yang lainnya itu bisa makan tepat waktu ya. Ini 24 jam itu makan hanya 1 kali, itu pun sambil bekerja ya. Kan beda-beda orang jalannya ya. Kadang kita nggak sanggup untuk mengikuti jalannya orang lain gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Bagaimana praktek sederhana untuk melatih qanaah? Praktek sederhana melatih qanaah, jadi caranya karena sekarang ini adalah dunia digital, media sosial itu hampir semua orang lihat di media sosial, di TV gitu ya, di televisi, mungkin baca koran. Masih ada yang suka baca koran gak sih? Udah enggak ya, jarang ya koran ya. Ya, jadi cara melatih qanaah itu adalah batasi konsumsi konten pemicu. Atau mungkin batasi obrolan-obrolan yang hanya memicu untuk membandingkan ya. Tidak bermanfaat ya. Kadang-kadang nih ibu-ibu atau adik-adik ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol yang nggak jelas ya, yang akhirnya ngobrol-ngobrolnya cuma membandingkan si itu, si ini dan sebagainya ya. Jadi untuk kita bisa
melatih qanaah itu adalah batasi konsumsi konten yang memicu, batasi konsumsi obrolan yang tidak bermanfaat. Kemudian biasakan menyebut nikmat harian. Ya, jadi mensyukuri tadi, ya. Jadi belajar untuk membiasakan bersyukur, ya. Kemudian doakan orang yang kita iri padanya. Ya, jadi sekarang ini alhamdulillah ya, orang-orang tuh sudah spontan ketika melihat orang lain atau mendengar orang kesuksesan, keberhasilan orang lain itu langsung bilang Masya Allah, tabarakallah gitu ya, barakallah gitu ya. Itu doa supaya menghindari hasad, ya. Jadi kita mendoakan kepada orang, sebenarnya kita kepengen ya Allah, kok dia sukses begini ya gitu ya, aku tuh kepengen kayak dia gitu ya. Tapi rasa kepengennya itu kita wujudkan sebagai doa, semoga Allah memberkahimu gitu ya. Nah, kan doa itu kan kembali kepada yang mendoakan kan ya. Jadi ketika kita iri ya, iri melihat kesuksesan orang lain, kita doakan kebaikan ya, dan doa itu akan kembali kepada kita ya. Dan yang perlu diingat bahwa hidup bukan lomba ya. Jadi hidup ini bukan perlombaan ya. Mau cepet-cepetan, nanti kalau adik-adik cepet-cepetan nikah gitu ya, cepet-cepetan sukses gitu ya, atau ibu-ibu gitu cepet-cepetan punya mantu, cepet-cepetan punya cucu gitu, bukan ya. Jadi hidup itu adalah bukan perlombaan ya. Jadi untuk melatih qanaah ini kebiasaan-kebiasaan baik itu perlu dilakukan secara rutin ya. Tadi mudah untuk bersyukur ya. Jadi biasakan untuk mengucapkan alhamdulillah gitu. Apapun, menerima apapun tuh disyukuri dulu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa diterima ya? Oke ya. Ini geluduk-geluduknya ini sudah ya. Ya, refleksi hening. Jadi renungan dalam hati. Ya, renungan dalam hatinya. Bagian hidup apa yang sulit aku terima? Nih ibu-ibu, adik-adik, ini nanti PR ya. PR nanti malam ini silahkan ini dikerjakan ya. Bagian hidup apa yang sulit aku terima? Nanti dijawab sendiri nanti Bu. Ya, Dek ya. Malam ini dikerjakan ya, ini PR ya. Kemudian yang kedua, kepada siapa aku sering membandingkan diri? Ya. Ini supaya kita sadar. Ya. Kemudian nikmat apa yang sering aku abaikan? Ya, ini supaya kita sadar. Ya. Jadi silakan ini PR malam ini dikerjakan supaya kita masing-masing tahu, sadar diri ya. Kemudian nanti kita bisa ambil sikap untuk tidak membandingkan tadi ya. Oke, ya insya Allah nanti kita dapat arahnya, arah kita, hati kita jadi tenang ya. Kemudian kita bisa ridho terhadap apapun dari Allah ya. Kita bisa qanaah ya, akhirnya bahagia gitu. Ya. Gak perlu ngelihat orang lain gitu. Ya, bahagianya bahagia di dalam hati kita sendiri ya. Nih. Penutup, Allah itu tidak menilai kita dari kesamaan dengan orang lain, tetapi dari keikhlasan menjalani bagian kita sendiri. Yuk sama-sama kita ucapkan yuk, yang warna biru ya. Allah tidak menilai kita dari kesamaan dengan orang lain, tapi dari ya keikhlasan menjalani bagian kita sendiri ya. Jadi ya adik-adik, ibu-ibu disadari dulu bagiannya kita tuh apa sih ya. Kita nggak perlu bandingkan dengan orang lain ya, bagianku ini loh. Lah sekarang ya kita jalani bagian kita ini gitu ya tuh. Jadi bahagia itu ketika hati berdamai dengan takdir dan tetap berjalan bersama Allah. Jadi bahagia itu hati berdamai dengan takdir. Apa yang sekarang kita alami ini adalah takdirnya. Ya. Yang sekarang kita alami itu ini takdirnya. Ini kita berdamai dengan takdir kita. Kita jalani, kita terima gitu. Ya. Nah, yang belum kita alami ya kita bisa berdoa, ya Allah berikanlah takdir baik. Gitu. Ya. Oke. Jadi kita tetap berjalan bersama Allah ya. Doa penutup. Ya Allah, cukupkan hati kami dengan apa yang Engkau berikan. Jauhkan kami dari iri
dekatkan kami dengan ridho dan syukur. Ya amin. Ya, alhamdulillah. Insya Allah materi yang singkat ini bisa ibu-ibu dan adik-adik terima maknanya, bermakna ya. PR-nya tadi tolong dikerjakan ya, supaya materi hari ini bukan hanya sekedar lewat saja, tetapi juga ada perubahan dari diri kita masing-masing ya, insya Allah ya. Insya Allah bahwa kita memang hidup ini adalah jalan kita untuk mengumpulkan bekal kehidupan di akhirat nanti ya. Ketika kita bahagia, kita tenang ya, insya Allah Allah akan memberikan banyak keberkahan dan rahmat kepada kita semua ya, kepada kita semua berserta keluarga ya. Alhamdulillah, ada salah dan kurang dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah Ina Karina. Alhamdulillah, luar biasa sekali nasihat dan ilmu yang telah kita dengarkan. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi penguat iman, penyejuk hati, dan bimbingan bagi kita agar tetap bahagia dengan cara yang Allah ridhoi. Mari kita tutup majelis kajian pada sore hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.